Hai guys, welcome back to my channel with me Mel. Apa kabar kalian semuanya? Seperti biasa, aku selalu berharap kalian dalam keadaan sehat dan happy selalu. Untuk kamu yang masih setia channel aku ini, terima kasih ya guys. Dan untuk kamu yang sudah sering nonton video aku tapi belum subscribe channel ini, jangan lupa setelah kamu nonton video ini ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga tanda lonceng notifikasinya supaya kamu tahu pada saat aku upload video terbaru. Terima kasih. Kali ini aku mau bawain satu case menghilangnya 5 anak di Korea. Pada tanggal 26 Maret 1991 merupakan hari libur umum. Jadi hari itu Korea sedang mengadakan pemilihan umum. Di pagi hari, 5 anak laki-laki yaitu Yoo Chol-won, Jo Ho-yeon, Kim Yong-gyu, Park Chan-in, dan Kim Jong-sik memutuskan untuk menghabiskan hari liburnya dengan mencari telur salamander di Gunung Waryeong di Dalseo di sebelah barat pinggiran Daegu. Jadi mereka tinggalnya berdekatan ya guys, mereka sering bermain bersama. Mereka semua satu sekolah di Seongseo Elementary School. Sebelum mereka mencari telur ikan salamander, mereka bermain di depan rumahnya Ho Youngs. Para tetangga komplain karena mereka ini kalau bermain sangat berisik. Jadi mereka memutuskan untuk main ke tempat lainnya. Satu teman lainnya yaitu Tae Ryong Kim lapar karena belum sarapan. Jadi dia memutuskan untuk pulang sarapan terlebih dahulu. Setelah sarapan, dia akan menyusul kelima teman-temannya. Setelah selesai sarapan, ibunya berpesan untuk tidak main terlalu jauh karena berbahaya. Karena terngiang-ngiang terus akan pesan ibunya, Tae yang pada saat itu hampir berangkat menyusul teman-temannya, mengurungkan niatnya dan berbalik pulang ke rumah. Tae sangat beruntung hari itu. Pada saat kelima anak-anak tersebut on the way ke tujuan mereka berpapasan dengan kakak laki-lakinya Tae. Mereka bilang ke kakaknya Tae, rencana untuk mencari telur ikan salamander. Pada jam 1 siang, ayahnya Yoo Chol-won mendapatkan telepon dari pelatih taekwondonya Yoo Chol-won. Dia mengatakan kalau Yoo Chol-won belum datang juga. Ayahnya mencari tahu apakah keempat teman lainnya sudah pergi ke taekwondo. Tapi ayahnya mencari-cari keempat teman-teman lainnya dan ayahnya tidak menemukannya. Ayah Yoo Chol-won masih ingat percakapan terakhir dengan anaknya. Pagi itu, sekitar jam 9 pagi, Yoo Chol-won berlari mengambil jaket yang tebal dan langsung berlari keluar rumah. Hingga matahari terbenam, anak-anak tersebut tidak pernah pulang. Dan setelah mereka dilaporkan hilang, kasus tersebut menjadi berita utama nasional. Presiden Roh Tae-wo mengirim 300.000 polisi beserta pasukan militer untuk mencari anak-anak itu. Pencarian tersebut ditayangkan di TV secara live. Kelima anak itu sampai harus berhenti dari pekerjaan mereka untuk mencari anak-anak mereka di seluruh wilayah. Mereka mengitari Gunung Waryeong lebih dari 500 kali. Sayangnya masih belum membuahkan hasil. Berjam-jam sudah mereka mencari anak-anaknya tapi tidak ketemu juga. Para orang tua ini menjadi frustasi dan mulai saling menyalahkan satu sama lain. Setelah 5 hari polisi terkesan lamban dalam mencari kelima anak ini. Mungkin karena pada saat itu semua terfokus kepada pemilihan kepala negara. Jadi sepertinya kasus ini dibiarkan begitu saja. Hampir seluruh Korea Selatan mengetahui berita hilangnya 5 anak-anak pada saat menangkap telur ikan salamanders. Mereka menyebutnya Frog Boys. Para orang tua semakin khawatir akan keberadaan anak-anaknya. Apa mereka masih hidup atau sudah meninggal? Berita hilangnya anak-anak ini menjadi viral dan salah satu TV show besar yaitu The Square of Public Opinions mengangkat kisah ini. Mereka mewawancarai kelima orang tua tersebut. Jadi, show ini, para penonton akan menghubungi acara tersebut jika mereka memiliki informasi atau petunjuk akan keberadaan kelima anak tersebut.
ada seseorang yang menghubungi acara tersebut. Dia mengaku salah satu anak yang hilang, yaitu Jong-sik. Orang itu meminta tolong sambil menangis. Para penonton di studio berteriak berharap semua anak-anak ini masih hidup, hingga diketahui kalau telepon itu hanya prank saja. Hampir semua penelepon hanya orang-orang yang iseng saja. Mereka tidak memberikan informasi atau petunjuk yang akurat. Hingga ada seorang pria yang mengakui bertanggung jawab atas hilangnya kelima anak-anak tersebut. Pria tersebut menculik anak-anak itu dan mereka berada di tempat yang menyeramkan. 2 dari anak-anak itu sedang dalam keadaan sakit. Pria tersebut meminta uang dalam jumlah yang besar dan pria tersebut akan melepaskan anak-anak itu. Pria itu juga memberikan alamatnya. Para orang tua ini sedikit ada harapan. Para orang tua ini beserta polisi mendatangi tempat itu. Ternyata pria itu tidak datang. Para orang tua protes kepada pihak kepolisian yang awalnya menganggap kelima anak-anak ini hanya lari dari rumah dan nanti juga akan kembali dengan sendirinya. Harusnya kan mereka mengatasi kasus ini secara serius. Waktu terus berjalan, minggu, bulan, hingga tahun. Tetapi mereka masih belum mengetahui keberadaan anak-anak mereka. Hingga pada tanggal 26 September 2002, setelah 11 tahun anak-anak itu menghilang, ada 2 orang pria sedang hiking ke Gunung Waryong. 2 pria tersebut sambil mencari buah-buahan dan menikmati pemandangan yang indah dari atas gunung. Mereka kaget saat melihat ada semacam kayak buntelan kain yang isinya jasad kelima anak-anak itu yang tersisa hanya tulang belulang dan pakaiannya saja. Pria tersebut langsung menghubungi polisi. Awalnya, polisi mengatakan mereka mengira anak laki-laki itu meninggal karena hipotermia. Tetapi perkiraan itu dibantah oleh para orang tua dari kelima anak-anak itu. Banyak kejanggalan-kejanggalan ditemukan, diantaranya ditemukannya pakaian di bebatuan, ditemukan celana panjang, baju yang bagian lengannya diikat menjadi satu dengan baju anak-anak lainnya. Setelah ikatannya dibuka, ternyata terdapat peluru yang belum dipakai. Tambah semakin nyata kalau anak-anak tersebut meninggal bukan karena hipotermia. Kim, ayah salah satu korban, mengatakan bahwa anaknya telah ditembak. Polisi lalu memanggil tim forensik untuk menginvestigasi tulang-tulang tersebut. Chai Jong-min, profesor di Universitas Kyongbuk, langsung menuju TKP. Dan dia kaget melihat polisi sudah menyusun-nyusun tulang-tulang yang panjang dengan tengkorak menjadi satu tubuh yang utuh. Menurut ahli forensik, polisi tidak seharusnya melakukan itu, karena seharusnya ahli forensiklah yang seharusnya melakukan hal tersebut. Menyusun tulang tengkorak menjadi satu kesatuan tubuh yang utuh. Jong-min, ahli forensik, menyatakan hal itu tidak masuk akal. Para orang tua merasa marah. Berani-beraninya mereka memperlakukan tulang belulang mereka seperti ini. Kemudian memanggil kami untuk melihatnya dan menanyakan, apakah ini anak kami atau bukan? Sekali lagi, kepala polisi mengatakan jika penyebab kematian anak-anak tersebut karena hipotermia. Dia menjelaskan suhu terendah di tempat tersebut 3 derajat. Pada saat hujan disertai angin, suhu menjadi drop dan anak-anak tidak kuat. Mereka meninggal sambil meringkuk. Para orang tua tetap beranggapan ada sesuatu yang janggal. Hingga karena desakan dari para orang tua demi mematahkan pendapat bahwa anak-anak mereka meninggal akibat hipotermia, mendorong tim dari Federasi Alvin Korea yang sering dipanggil untuk keadaan darurat didatangkan untuk memeriksa lokasi. Mereka yakin itu bukan kasus hipotermia. Area itu sama sekali tidak tinggi, bahkan tidak 100 meter dari jalan raya. Sekarang gunakan saja akal sehat, kata direktur tim penyelamat. Jika cuaca dingin dan hujan, hanya butuh 5 menit saja untuk mereka berlari dan pulang. Seorang ahli forensik yang bernama Chai mengatakan bahwa ada kebohongan atas kasus ini. Menurut Chai, jika seorang anak meninggal secara alami, tulang-tulangnya akan ditemukan di atas tanah. Bila mayat mereka berada di atas tanah, membusuk atau hewan datang dan merobek-robek tubuh mereka,
berarti tulang-tulangnya kan akan terpisah. Namun, tulang-tulang ini semuanya ditemukan dalam keadaan terkubur, yang berarti seseorang membunuh mereka dan menyembunyikannya dengan cermat. Apa yang dikonfirmasi yaitu oleh Divisi Infanteri ke-50 bahwa peluru yang ditemukan beserta mayat-mayat itu berasal dari base militer yang jaraknya tidak jauh dari situ. Mungkin saja mereka tidak sengaja menembak salah satu dari korban pada saat berlatih. Anak-anak lainnya berlari ketakutan, dan karena tidak ingin disalahkan, mereka menembak semua anak-anak itu. Tetapi pihak militer bersikeras pada saat konferensi pers. Mereka mengatakan bahwa pada hari menghilangnya anak-anak itu tidak ada latihan, dan itu merupakan hari libur umum. Tapi ada satu hal yang tidak biasa, kata Park, ayah dari salah satu korban. Seorang prajurit biasa akan mendapat libur, tetapi seorang perwira bisa datang dan berlatih menembak kapan saja, meskipun itu hari libur. Ada laporan juga bahwa satu officer yang namanya dirahasiakan menggunakan senapannya untuk menghabiskan sisa peluru yang belum terpakai. Sampai saat ini, pihak kepolisian tidak pernah menginterogasi tempat latihan militer tersebut. Pihak forensik juga menemukan adanya 2 lubang di salah satu tengkorak korban. Menurut dia, itu bukan berasal dari peluru. Kalau dari peluru kan akan retak, sepertinya dari benda tumpul. Ditemukan juga ada bekas goresan di permukaan tulang korban. Untuk mengetahui lebih detail, kemudian tim forensik mengirim semua berkas dan barang bukti ke tim antropolog di Amerika. Hasilnya menunjukkan bahwa anak-anak itu meninggal akibat trauma benda tumpul di kepala. Selama bertahun-tahun, polisi mengitari di tempat ditemukannya mayat para korban. Tapi tiba-tiba saja ditemukan. Sekali lagi, banyak kejanggalan. Sepertinya mereka disimpan di suatu tempat sampai akhirnya dipindahkan di tempat kejadian. Banyak ahli berasumsi bahwa ini dilakukan oleh seorang psikopat. Dan jika itu psikopat, seharusnya kan ada kasus lain seperti ini. Tapi tidak pernah ditemukan kasus serupa sebelum dan sesudah kejadian tragis tersebut. Ketika spekulasi-spekulasi semakin meningkat mengenai penyebab kematian mereka, polisi meninjau semua catatan kasus dari tahun 1991. Namun penyelidikan gagal ketika mereka tidak dapat menemukan lebih banyak lagi bukti. Jadi 2 tahun setelah jenazah mereka ditemukan dan disimpan di kamar mayat rumah sakit untuk dikremasi, salah satu ayah korban mengatakan, "Saya akhirnya menyadari bahwa semua ini nyata." Orang tua membawa abunya ke sungai Nakdong, sehingga anak-anak mereka bisa mengambang ke Samudra Pasifik. Para ayah korban menambahkan, mereka mati bersama, jadi kami ingin mereka bermain bersama di akhirat. Oke guys, itu tadi kasus menghilangnya 5 orang anak di Korea. Ini memang sangat menyedihkan ya, karena kan kalau dilihat pada saat mereka pagi-pagi itu mereka senang kalau itu hari libur, dan pada pagi-pagi mereka pun langsung excited pergi untuk mencari telur ikan salamander, dan mereka pun akhirnya berakhir tragis, dan orang tuanya juga fight untuk mencari keadilan atas meninggalnya anak-anak mereka, dan itu sangat menyedihkan ya. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya guys ditekan tombol like-nya. Dan untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa setelah ini ditekan tombol subscribe-nya. Jadi kamu gak ketinggalan pada saat aku upload video dengan kasus-kasus yang sudah pasti menarik. Terima kasih, tetap waspada, jaga kesehatan, dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya.